Baik, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Kembali kita lanjutkan online Bible study kita. Malam ini kita memasuki kitab Maleakhi, kitab terakhir di dalam perjanjian lama kita. Mungkin ada beberapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan nanti. Setelah itu, sebelum kita masuk ke perjanjian baru, kita akan bahas ada suatu masa di mana seolah-olah Tuhan berhenti berfirman, yaitu antara Maleakhi dan perjanjian baru. Sekitar 400 tahun. Intertestamental. Itu nanti kita bahas sebentar. Kemudian kita review sejenak sepanjang perjanjian lama itu, ringkasannya. Kemudian kita akan melihat bagaimana bayangan-bayangan Mesias yang terjadi dalam setiap kitab perjanjian lama. Setelah itu baru ke perjanjian baru. Bapak Ibu ikuti saja yang lengkap, jadi mengertinya jadi lengkap nanti. Ya. Oke, sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk kesempatan demi kesempatan dan untuk sisa umur hidup kami, Tuhan. Biarlah di hari-hari ini kami semakin dekat Tuhan, semakin mengerti firman dengan benar dan lengkap. Sebab ada banyak ajaran yang mulai menyimpang, Tuhan. Bahkan menyimpang jauh. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Malam ini adalah kitab Maleakhi sesi yang pertama. Saya beri judul Berdebat dengan Tuhan. Kok bisa ya berdebat dengan Tuhan? Nah, ini akan kita pelajari malam ini. Kita lanjutkan dulu slide-nya. Ya. Bapak Ibu perlu review sejenak ya. Satu hal yang penting diketahui yaitu di dalam Tanakh. Tanakh itu singkatan, Bapak Ibu Saudara. Tanakh itu Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu maksudnya adalah Taurat adalah kitab Taurat, Nevi'im kitab para nabi, Ketuvim itu tulisan-tulisan. Atau dalam bahasa sederhana itu adalah perjanjian lama. Ya. Nah, 12 kitab dari kitab Hosea sampai Maleakhi itu disebut juga dengan kitab nabi-nabi kecil. Dirancang sebagai satu kesatuan kitab yang disebut dengan 12 kitab. Sebenarnya begitu. Ya, cuma banyak orang belum tahu. Nah, Maleakhi adalah kitab ke-12, terakhir. Tentu saja ada kitab nabi-nabi besar. Tapi sekali lagi, besar dan kecilnya bukan karena yang besar lebih penting, bukan. Nah, kitab nabi-nabi besar itu yang tulisannya lebih panjang daripada kitab nabi-nabi kecil. Kalau kita perhatikan, kitab nabi-nabi kecil ini hanya terdiri dari beberapa pasal saja. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini, saudara. Dari Hosea sampai Maleakhi. Nah, Maleakhi adalah yang terakhir. Ya, ini Maleakhi yang terakhir. Kemudian, nah ini Maleakhi yang terakhir. Nabi-nabi besar itu ada Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, dan Daniel. Sudah kita bahas di pertemuan kita yang lalu. Semuanya sudah kita bahas, saudara, perjanjian lama. Jadi bagi saudara yang baru ikut, bisa mengikuti dengan sabar, tekun, ya, dari awal. Kitab perjanjian, kitab kejadian maksudnya. Kitab kejadian wajib diikuti, meskipun panjang 50 sesi. Sebab selanjutnya itu lebih mudah. Kitab kejadian yang harus menjadi dasar atau landasan. Ya, kita lanjutkan. Ya. Jadi sekali lagi, bahwa para nabi itu melayani di berbagai tempat. Dan di satu waktu tertentu ada beberapa nabi. Jangan sampai pikiran kita itu satu nabi di satu zaman saja. Tidak. Contohnya di Yehuda ini. Banyak sekali nabi-nabi yang ketika itu zamannya sama. Contohnya Hagai dan Zakaria. Lihat ini. Hagai dan Zakaria. Bentar ya, saya warnain dulu. Ini contohnya. Hagai dan Zakaria. Kan sama, 520 sebelum Masehi. Jadi zamannya sama. Ya. Sekarang kita sedang membahas yang nabi terakhir. Maleakhi. Di kitab perjanjian lama. Oke, kita lanjutkan.
Ya, kita harus mengerti kronologinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, ketika tahun 538 sebelum Masehi, Babel jatuh ke tangan Persia dengan Kores sebagai rajanya. Orang Yehuda diizinkan kembali ke Yerusalem. Itulah kembalinya Yehuda dari pembuangan yang pertama kali. Sebab kembali ke Yerusalem itu ada beberapa tahap. Ya. Nah, 536 pembangunan Bait Allah dimulai lagi. Tapi sempat terhenti 6 tahun kemudian karena berbagai masalah. Nah, lalu Hagai dan Zakaria diutus Tuhan menjadi nabi. Tujuannya adalah supaya pembangunan Bait Allah dilanjutkan sampai selesai. Akhirnya selesai di tahun 516 sebelum Masehi. Ya. Di kemudian berapa tahun kemudian Ezra pulang ke Yerusalem. Nehemia pulang untuk membangun tembok Yerusalem ketika sebelumnya belum ada tembok, ya. Nah, kemudian Maleakhi menjadi nabi 430 sebelum Masehi. Jadi kira-kira 400 tahun sebelum Yesus lahir itu Nabi Maleakhi. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi begini, ketika Maleakhi menjadi nabi 430 sebelum Masehi, setelah itu orang Yahudi percaya bahwa tidak ada firman lagi, tidak ada nabi lagi yang dominan yang menghasilkan kitab lagi. Kira-kira 400 tahun lamanya. Sampai kemudian Yesus lahir. Nah, inilah yang disebut masa intertestamental. Nanti kita bahas ya, setelah selesai Maleakhi. Kemudian Yesus lahir tahun 6 atau 5 sebelum Masehi, ya. Itulah awal mulainya perjanjian baru. Nah, ini dia. Perjanjian baru, ya. Nah, tahun 30 Masehi, Yesus disalib, mati, bangkit lalu naik ke surga. Di sana. Jadi kalau kita belajar itu, kronologinya harus tahu. Supaya apa? Supaya kita tidak salah mengerti. Ya. Jadi ketika Yesus belum mati, Taurat kan masih berlaku tuh dari dulu sampai di sini. Setelah kematian Tuhan Yesus, Taurat dibatalkan. Nah, kalau orang nggak ngerti kronologinya kan ngotot. Itu Tuhan berkata kepada orang Farisi, bahwa orang Farisi mempersembahkan persepuluhan, lalu Tuhan berkata, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Berarti boleh dong persepuluhan gitu. Ya, sebelum mati Tuhan Yesus itu dilakukan memang. Tapi setelah salib, semuanya itu dibatalkan. Itu berulang kali saya ulang ya. Kenapa? Tidak ada maksud tertentu. Supaya orang benar-benar mengikut Tuhan Yesus. Sebab kalau orang ngotot masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ia lepas dari Kristus. Bayangkan kalau ia lepas dari Kristus. Saudara mau lepas dari Tuhan Yesus? Ya. Dicatat baik-baik Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Orang kalau masih menekankan hukum Taurat ya, persepuluhan, hukum buah sulung, korban bakaran, dan sebagainya, itu menghina Tuhan Yesus. Itu menghina kematian Tuhan. Banyak orang pertanyaannya, jadi bagaimana gereja bisa menjalankan operasionalnya, Pak? Ya ada persembahan biasa, sukarela. Kalau orang udah dewasa kan pasti yang mendukung pekerjaan Tuhan. Tidak usah dipaksa-paksa, apalagi diancam nggak pakai persepuluhan, pakai belalang pelahap segala. Itu benar-benar nggak punya etika ya. Ya, oke kita lanjutkan. Nah, Kitab Maleakhi. Kitab Maleakhi sebenarnya tidak diketahui ditulis oleh siapa. Tetapi di Maleakhi 1 ayat 1, di situ dikatakan demikian. Ucapan ilahi. Firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi. Jadi kemungkinan besar memang yang nulis Maleakhi. Habis siapa lagi? Ya, oke. Ditujukan kepada orang-orang Yehuda yang ada di Yerusalem. Kenapa? Karena kembalinya dari Babel sudah 100 tahun berlalu. Nah, itu Nabi Maleakhi itu 100 tahun sejak
kembalinya bangsa Israel atau Yehuda dari pembuangan di Babel. Itu, saudara. Ya, sudah 100 tahun kemudian. Nah, Maleaki, Hagai, Zakaria, dan Nehemia itu adalah nabi-nabi yang disebut sebagai post-exilik. Artinya, nabi-nabi yang hidupnya atau melayani setelah kembalinya Yehuda dari pembuangan di Babel. Ya, Babel. Ingat ya, Yehuda itu kerajaan selatan. Sedangkan kerajaan di utara itu disebut Israel, itu sudah dibuang ke Asyur dan tidak tahu rimbanya. Tidak diketahui lagi. Nah, jika Hagai dan Zakaria menegur orang-orang agar menyelesaikan pembangunan Bait Allah dan bertobat, maka Maleaki menegur dengan keras para imam dan orang-orang yang Yehuda yang tidak menghormati atau mengabaikan penyembahan kepada Tuhan. Tidak menghargai Bait Allah, orang-orang ini. Itu di zamannya Maleaki. Jadi kalau saudara selama ini taunya kita Maleaki itu Maleaki 3 ayat 10 terus, persembahan, persepuluhan terus yang dibahas. Nanti kita lihat apakah itu benar atau salah. Mencomot satu ayat. Saya heran kadang-kadang. Orang nggak mau belajar mencomot satu ayat yang sesuai kebutuhan pribadinya sendiri. Padahal kitab Maleaki itu adalah pesan Tuhan kepada Israel. Apa isinya? Nah, ini yang kita sedang bahas. Ya, jangan dirubah-rubah. Ya. Nah, jadi latar belakangnya begini. Kitab Maleaki itu. Maleaki itu hidup sekitar 100 tahun setelah orang-orang Yehuda kembali dari pembuangan di Babel. Nah, Maleaki diutus Tuhan kepada orang-orang yang telah hidup di Yerusalem sudah lama, ya. Pada waktu itu, di zamannya Maleaki, Bait Allah sudah berdiri lagi. Bait Allah kedua, ya. Tetapi jika kita ingat kisah Esra dan Nehemia di pertemuan yang lalu, prosesnya tidak berjalan mulus, meskipun akhirnya selesai juga. Nah, ketika kelompok pertama kembali ke Yerusalem, mereka punya semangat, harapan yang sangat tinggi, penuh harapan. Jadi antusias sekali mereka pulang ke Yerusalem. Menang nih, gitu. Mereka berharap akan membangun kembali Bait Allah dan hidup sukses. Dan semua nubuatan para nabi akan segera tergenapi. Begitu harapan mereka. Ya. Lalu kemudian Mesias akan datang dan membangun kerajaan Allah di bumi. Melalui kerajaan Israel yang memerintah semua bangsa. Membawa damai dan keadilan bagi dunia ini. Happy ending. Gitu harapan mereka. Tapi apa yang terjadi? Tetapi hari itu tidak satu pun menjadi kenyataan. Orang Israel yang tinggal di Yerusalem tetap tidak setia kepada Allah. Seperti nenek moyang mereka. Yerusalem menjadi kota yang penuh dengan kemiskinan hari itu. Dan ketidakadilan. Hal ini dijelaskan di kitab Maleaki ini. Bahwa betapa rusaknya generasi hari itu. Jadi rupanya nubuatan para nabi kok tidak tergenapi. Mana Mesias gitu. Mesias yang diharapkan seperti Raja Daud membuat kerajaan yang hebat gitu. Tidak ada. Nah gitu. Akibatnya apa? Akibatnya orang-orang Israel menjadi apatis. Tidak peduli. Tidak semangat lagi terhadap Bait Allah. Tidak semangat menyembah Tuhan. Makanya mereka mempersembahkan binatang-binatang yang cacat kan. Mereka mengabaikan persepuluhan. Kalau bayar pun asal-asalan. Kan persepuluhan bukan uang hari itu. Binatang. Iya kan? Nah makanya saudara belajarlah. Ya, jangan ikuti pelajaran yang salah. Nanti udah lama nggak benar-benar pikirannya. Mereka tidak menghormati, tidak menghargai Tuhan. Itu latar belakangnya, saudara. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kitab ini disusun dengan menyajikan serangkaian debat sebenarnya, saudara. Serangkaian debat antara Allah dengan umat. Ya. Allah menyatakan bahwa Israel telah melanggar perjanjian. Tidak setia dan memberontak. Tapi Israel berani membantah, loh, saudara. Bahkan menanyakan kebenaran pernyataan Allah. Benar begitu.
Wah, ini kurang ajar sebenarnya, saudara. Akhirnya Allah menjawab dan menawarkan perkataan terakhir. Singkatnya gitu tuh. Nanti kita lihat debatnya itu 6 kali debat. Terjadi 6 dispute. Ya. Pola seperti ini terjadi 6 kali di dalam kitab Maleakhi. Dalam 3 perbantahan yang pertama, itu dicatat di pasal 1 sampai pasal 2, Allah mengungkapkan bahwa Israel rusak. Sedangkan di 3 perbantahan terakhir, ia menentang kerusakan mereka. Ya. Hal yang dapat kita simpulkan dari kejadian ini adalah ternyata mereka sudah dibuang ke Babel, sudah dihukum. Mestinya mereka belajar ya. Tapi ternyata tetap tidak mengubah orang-orang Israel zaman itu. Hati mereka sudah mengeras. Gitu ya. Hari ini juga sama, saudara. Berapa keras khotbah-khotbah yang kita sampaikan. Tapi banyak manusia mengeraskan hatinya. Ya. Tidak percaya. Padahal sudah diberi khotbah yang benar. Sudah diberi teladan. Gampang dihasut oleh pengajaran-pengajaran yang salah. Oleh informasi-informasi yang salah. Mari kita belajar. Jangan gampang mendengar dari kiri kanan siapapun. Kebenaran itu sesuai dengan fakta. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, saudara, debat yang pertama, perbantahan yang pertama sebenarnya. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 5. Coba kita baca ya, saudara ya. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 5. Maleakhi 1 ayat 2 sampai 5. Ya. Saya bacakan ya. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu kepada Yehuda ini. Tetapi kamu berkata, perhatikan nih. Tetapi orang-orang itu berkata gini, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Orang-orang ini meragukan cintanya Tuhan. Atau ngeledek persisnya. Tuhan bicara, aku mengasihi kamu. Mereka bilang apa? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Waduh, ini kurang ajar sebenarnya, saudara. Bukankah Esau itu kakak Yakub, kata Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Dalam kalimat sederhana itu begini loh, saudara. Aku itu mengasihi kamu. Tapi rupanya umat Israel, dengan cara apa kau mengasihi kami? Gitu. Tuhan jawab gini, aku kan mengasihi Yakub, aku pilih Yakub, aku bukan pilih Esau. Kamu lihat itu Edom, keturunan Esau, tidak diberkati seperti kamu. Gitu. Jawaban Tuhan kira-kira begitu, saudara. Nah, ayat 5-nya, matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Jadi, sebentar saya share dulu ya, kita lanjutkan slide-nya. Nah, di debat yang pertama ini, Tuhan sangat sabar loh. Ya. Jadi Israel menunjukkan kecurigaan, keraguan-raguan terhadap kasih setia Tuhan. Tuhan berkata, aku mengasihi kamu. Dengan kurang ajarnya mereka berkata, dengan cara apa kau mengasihi kami? Gitu. Ya. Itu debat yang pertama. Perbantahan yang pertama. Yang kedua, Maleakhi 1 ayat berikutnya, ayat 6, sampai pasal 2 ayat 9. Nanti saudara baca secara lengkap ya, sendiri ya. Tetapi intinya begini. Ini adalah perdebatan yang kedua. Tuhan bicara begini, seorang anak menghormati bapaknya, dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapak, di manakah hormat yang kepadaku itu? Mana hormatmu itu? Kalau kau anggap aku bapak. Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Kalau kamu memang hambaku, kok kamu nggak takut sama aku? Kira-kira gitu. Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Rupanya, saudara, di zaman itu, para imam yang di bait Allah pun menghina Tuhan. Wah, ini parah sekali, saudara. Parah sekali. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Waduh, ini kurang ajar semua, saudara. Firman Tuhan berkata gini, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi para imam itu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Ngotot, membantah. Waduh, ini mengerikan.
ya. Tetapi Tuhan merespon dengan fokus pada apa yang dilakukan oleh Israel. Dengan fakta saja, mereka mempersembahkan binatang yang sakit dan cacat. Padahal persembahan kepada Tuhan haruslah yang sempurna, yang tidak bercacat celah harusnya. Kan begitu, ya. Di ayat 13 tuh, Saudara. Saya bacakan ya. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang, dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan. Tuhan kali ini marah. Ayat 14-nya, coba kita lihat ayat 14-nya. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Waduh, ini keadaan hari itu benar-benar rusak, Saudara. Para imam di Bait Allah itu mengizinkan umatnya mempersembahkan binatang yang cacat, yang tidak pantas dipersembahkan untuk Tuhan. Ini pelajaran loh buat kita semua. Kita membawa apa kepada Tuhan? Mempersembahkan apa? Jangan sampai kita membawa persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak ingin uang atau apapun. Tuhan ingin ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan dengan hati yang benar-benar tulus. Kalau seseorang tetap hidup di dalam dosa, itu namanya persembahan yang cacat di hadapan Tuhan. Bagaimana mungkin kita mempersembahkan hidup kita yang cacat untuk Tuhan? Itu menghina Tuhan. Makanya kita harus hidup kudus, supaya layak dipersembahkan ke hadapan Tuhan. Aku hidup kudus, Tuhan. Itulah sebabnya di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu yang hidup, yaitu yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Persembahan kepada Allah itu jangan cacat. Itu menghina Tuhan itu. Seperti zamannya Maleaki. Di Maleaki ini Tuhan marah sama Israel. Konteksnya itu. Terkutuklah penipu. Orang-orang Israel ketika itu menipu Tuhan. Kasih binatang yang cacat, yang timpang, yang buangan, yang reject. Bagaimana kita mempersembahkan hidup kita hari ini? Apakah timpang, reject, cacat? Untuk orang yang ekonominya pas-pasan, nggak usah kasih uang, kasih hatimu sama Tuhan. Untuk orang yang hartanya banyak, kau kasih sedikit, kau menghina Tuhan. Ya, hati-hati loh, saudara. Hidup cuma satu kali ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Itu debat yang kedua. Atau perbantahan yang kedua, saudara. Kemudian perbantahan yang ketiga. Maleaki 2 ayat 10 sampai 16. Maleaki pasal 2 ayat 10 sampai 16. Saudara. Intinya gini. Tuhan menuduh Israel bahwa ia berkhianat. Saudara. Di ayat 10 itu. Bukankah kita sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita? Ayat 11, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasih Tuhan. Dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Waduh, Yehuda ini menajiskan bait Allah. Dan menikahi perempuan-perempuan asing yang memiliki Allah asing, berhala. Dan mereka menyembah berhala itu. Ya, seperti dulu nenek moyang mereka lakukan sama. Akhirnya Tuhan marah, saudara. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan semesta alam. Meskipun orang bawa persembahan, tapi hidupnya menajiskan bait Allah, mengawini perempuan-perempuan kafir, lalu menyembah berhala-berhala, binasa orang itu. Sekalipun kasih persembahan. Makanya, saudara,
hidup kita ini jangan sampai kita membawa persembahan yang cacat di hadapan Tuhan, yang sempurna, yang terutama itu persembahkan tubuh kita yang hidup, hidupnya kudus, ya. Jangan mempersembahkan binatang yang cacat, jangan mempersembahkan apa misalnya uang yang cacat, menghina Tuhan, jangan, saudara. Ini pelajaran dari Maleaki ini, kitab Maleaki, ya. Tapi Israel tetap aja. Ayat 13-nya gini, saudara. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Oleh karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Waduh. Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Ini loh. Jadi ada banyak dari antara mereka itu mengawini istri-istri dari perempuan kafir dan menceraikan istri-istrinya yang dari Israel. Makanya di ayat 16 Tuhan berkata begini, sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Tuhan membenci perceraian, membenci kekerasan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini para suami dan istri. Tuhan membenci perceraian. Ya. Yang kedua, Tuhan membenci kekerasan. Ada di antara kita yang masih hidupnya keras sekali. Kejam terhadap keluarga sendiri. Mari bertobat sebelum waktunya habis. Ya. Ini Israel kurang ajar, saudara. Tuhan kasih nasihat, dia malah membantah. Dengan cara apa kami memberontak, menghina? Apa buktinya? Itu kira-kira. Ya. Kita lanjutkan debat keempat. Ya. Debat keempat, Maleaki 2 ayat 17 sampai pasal 3 ayat 5. Kamu menyusai Tuhan dengan perkataanmu. Aduh, saudara. Sebentar, saya share lagi. Ya, debat keempat, saudara. Kamu mengatai Tuhan, menyusai Tuhan dengan perkataanmu. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menyusai dia? Ini Israel benar-benar, saudara. Tuhan dibuat susah, tetapi mereka malah ngeyel. Dengan cara bagaimana kami menyusai Tuhan? Gitu. Mereka nggak merasa mereka itu menyusai Tuhan. Ya, makanya hari itu mereka melihat ketidakadilan, kerusakan moral menyatu, tetapi Tuhan tidak berbuat apa-apa seolah-olah. Begitu. Ya. Nah, kali ini Tuhan merespon dengan mengatakan bahwa ia akan mengirim seorang utusan. Maleaki 3 ayat 1. Saudara. Tetapi aku menyuruh utusanku supaya mempersiapkan jalan di hadapanku. Dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Malaikat perjanjian yang kamu kehendaki itu sesungguhnya ia datang, firman Tuhan semesta alam. Jadi Tuhan pasti mengutus utusannya. Ada yang mempersiapkan jalan. Ini kalau kita pelajari nantinya ya, kita akan tahu bahwa yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis. Mempersiapkan jalan bagi Mesias. Ya. Supaya ia mempersiapkan jalan di hadapanku, dengan mendadak atau cepat Tuhan yang kamu cari itu akan masuk ke baitnya. Tuhan Yesus datang nanti. Ya. Nah, ini. Jadi di hari Tuhan itu Tuhan akan mengutus seorang utusan. Ya. Nah, itu akan memurnikan nantinya. Memurnikan seperti api memurnikan umatnya. Menghapus perzinahan,
ketidakmoralan seksual, dan ketidakadilan sosial, sehingga umat yang setia, yang masih setia akan menjadi umatnya. Dibersihkan oleh Tuhan. Ya. Oke, itu adalah debat keempat. Yang kelima, Maliaki 3 ayat 6 sampai 12, saudara. Ya, ayat 6 ya, saya bacakan. Bahwasanya aku, Tuhan, tidak berubah, dan kamu, Bani Yakub, tidak akan lenyap. Tuhan itu masih mengasihi loh, meskipun Israel kurang ajar begitu. Ya, sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan sangat baik, saudara. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ngeyel terus, saudara. Bagaimana kami harus kembali? Nggak merasa salah. Ya, ayat 8. Bolehkah manusia menipu Allah? Ini konteksnya kita Maliaki ini adalah umat Israel dan para imamnya menipu Tuhan. Memberi persembahan yang cacat-cacat, dipikir Tuhan tidak tahu gitu. Ya. Hari ini kalau orang mempersembahkan sesuatu yang cacat-cacat, dipikir Tuhan tidak tahu. Jangan ya, saudara ya. Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Ngeyel terus. Kamu itu nipu aku, kata Tuhan. Tapi Israel nanya, dengan cara apa aku menipumu? Gitu. Berani loh. Aduh. Dijawab mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ini Tuhan sedang memarahi Israel karena menipu Tuhan dengan persembahan-persembahan yang cacat. Ya. Barulah ayat 10 yang menjadi favorit semua orang di seluruh dunia. Salah mengerti mereka. Kita baca. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya aku ada persembahan makanan di rumahku, persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Ayat ini dicomot ayat 10-nya saja. Ini Tuhan sudah sangat marah sama Israel yang kurang ajar. Ya. Ayat 9-nya padahal jelas tuh. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku, ya kamu seluruh bangsa. Ya, barulah. Kalau kamu kasih persepuluhan tingkap langit, kubukakan. Pasti ku berkati, kenapa kamu menipu aku? Gitu. Jadi ini Tuhan sedang marah, lah kok diambil ayat 10-nya. Itu artinya kita sedang mendudukkan diri sebagai bangsa Israel yang sedang dikutuk Tuhan karena menipu. Kalau pakai ayat 10 ini. Mana bisa ayat 10 diambil, dilepaskan dari konteksnya, lalu suka-suka kita. Ini Tuhan lagi mau memberkati kita. Bukan, ini Tuhan sedang marah sama bangsa Israel. Jadi semua orang di seluruh dunia yang pakai ayat 10-nya itu tanpa melihat ayat 9, secara tidak sadar mendudukkan dirinya sebagai seolah-olah bangsa Israel yang sedang dikutuk Tuhan hari itu. Dimarah-marahi sama Tuhan. Gitu loh. Ya. Banyak orang tidak mengerti hal ini. Ini mengerikan loh. Orang tidak merasa bahwa ya justru menempatkan diri untuk dikutuk Tuhan. Ayat 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia. Sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan, firman Tuhan semesta alam. Itu ya, saudara ya. Jadi Tuhan Allah sedang marah sama Israel yang menipu Tuhan. Lalu Tuhan marah begitu. Kalau kamu kasih persembahan yang benar, persepuluhan yang benar, masa nggak ku berkati kau? Begitu. Nah, kalau orang berani pakai ayat 10-nya, ini Tuhan sedang marah. Ya. Oke. Kemudian apa lagi? Lagi pula ingat kronologinya. Persepuluhan di Maleakhi ini kan Mesias belum datang. Setelah Tuhan Yesus datang, praktek persepuluhan juga masih ada. Setelah kematian Tuhan Yesus, barulah semuanya itu dibatalkan. Sebab Tuhan tidak ingin 10%, Tuhan ingin seluruh hidup kita, bukan cuma uang,
semuanya lakukan untuk Tuhan, sebagai persembahan yang harum bagi Tuhan. Bukan diberi ke gereja, bukan. Ke gereja atau ke pelayanan hamba Tuhan itu hanya sebagian, tapi seluruhnya harus digunakan untuk menyembah Tuhan. Makanya kitab Maleakhi harus dipelajari secara konteks. Konteksnya itu apa? Jangan ayat 10-nya terus yang dibaca, ya, pilih-pilih ayat. Oke, kita teruskan ya. Nah, debat terakhir, Maleakhi 3 ayat 13 sampai 18. Ini Tuhan marah loh, saudara. Ya, saya bacakan ayat 13 ya. Perhatikan, saudara. Ini Tuhan sangat marah. Maleakhi 3 ayat 13. Bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang Engkau Allah? Kurang ajar masih berani. Apa yang ku ngomongin gitu? Ini bagaimana ya? Kok bisa begitu ya? Ayat 14 Tuhan bicara begini. Kamu berkata, adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Umat Israel kurang ajar banget ya. Ya. Apa gunanya kita beribadah kepada Allah? Sia-sia. Gitu kata-katanya itu. Ayat 15. Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Waduh, ini umat Israel ngomong begini. Orang-orang jahat itu fasik itu malah malah diberkati tanda kutip, berhasil, sehat, sukses, kaya raya gitu. Jangan sampai kita jadi seperti umat Israel, Saudara. Percuma aku hidup kudus. Itu yang jahat kaya Tuhan, itu jangan mengulang kesalahan yang sama. Itu menghina Tuhan namanya. Ya. Kalau Tuhan tegur itu nggak usah ngeyel. Ayat 16. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya, sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Rupanya ada sebagian orang-orang yang masih hormat sama Tuhan, yang masih takut akan Tuhan. Ya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Tadi kan Israel mengeluh tuh, orang yang nggak beribadah lebih enak hidupnya. Untuk apa sia-sia beribadah? Kurang ajar mulutnya. Tapi Tuhan berkata, untuk orang-orang yang masih setia, taat, takut akan Tuhan, mereka akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Itu dia. Ini menyukakan kita semua ini, bahwa kita menjadi milik kesukaan Tuhan. Dan orang-orang yang suka mencemooh itu akan tahu, ini loh bedanya orang yang fasik dan orang yang mengasihi Tuhan itu. Begitu, saudara. Ya, jadi jangan buru-buru berkesimpulan kalau hari ini kita masih mengalami kesulitan dan sebagainya. Gitu ya. Oke, itu adalah perbantahan yang terakhir, ke-6. Oke, kita lanjutkan. Ya. Jadi ringkasannya untuk sesi ini, kitab ini hampir sama dengan nabi-nabi lain, nabi-nabi kecil yang lain, menyerukan pertobatan. Cuma kitab ini menegaskan tentang perdebatan tadi, perbantahan. Israel yang kurang ajar ini bagaimana membantah Tuhan terus-terusan. Tetapi bagi sebagian orang yang masih setia akan menjadi kesayangan Tuhan. Pemulihan dan berkatnya untuk orang-orang yang seperti itu. Bukan yang mengeraskan hati. Itu saudara. Itulah sesi pertama dari kitab Maleakhi. Jadi jangan sampai kita membaca firman Tuhan, mengerti, tapi tidak dihidupi. Kita harus belajar dari kesalahan banyak orang di masa lalu. Ya, hiduplah kudus sebagai persembahan bagi Tuhan. Kalau kita tidak hidup kudus, mempersembahkan Tuhan kepada Tuhan, itu menghina Tuhan itu.
Hidup dosa aja penuh dosa kau persembahkan. Nggak niat hidup kudus. Mempersembahkan 10% aja kau minta lagi 100 kali lipat. Nggak sopan itu namanya. Itu menghina Tuhan itu. Mempersembahkan diminta balik. Persembahkan seluruh hidupku. Semuanya dikasih Tuhan juga kita belum tentu lunas utang kita. Ya, jangan ikuti ajaran yang salah. Saudara tidak terasa diajak menghina Tuhan oleh orang-orang tertentu itu. Kalau mau persembahkan berapapun nggak penting, yang penting hatinya tulus. Ya, Tuhan melihat hati. Kiranya kita Maleakhi sesi 1 ini memberikan kita hikmat yang luar biasa. Mari kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Pak Flakos, silakan Pak. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Maaf tidak aktifkan kameranya, Pak. Nggak apa-apa Pak, silakan. Ya, Pak, kalau tadi menyimak penjelasan tadi, ya itulah keadaan orang-orang Israel. Memang luar biasa, keras kepala. Tuhan saja mereka bisa berdebat. Ya. Pak, bagaimana dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini? Ada studi kasus, tidak usah jauh-jauh di Papua aja, di jemaat di sekitar kita. Ada, ya mau dibilang juga orang yang saleh, yang taat beribadah, sering dia juga menjadi apa namanya donatur gitu untuk kegiatan-kegiatan kerohanian di gereja. Dia berkontribusi dalam segala hal gitu loh, untuk pelayanan gitu Pak. Ya. Nah, tapi sumber pendapatannya itu dari ya istilahnya dia tidak menerima dari hasil kerja kerasnya begitu Pak, dari Ya. luar. Nah, apakah seperti itu bisa disebut dia berkompromi dengan Tuhan? Nah, bagaimana Tuhan berkompromi juga untuk orang-orang begitu yang mungkin ya, kita nggak bisa ini sih, tapi pendapatannya itu kalau ya yang menjadi buah bibir cerita bisa kita lihat aja orang itu sebenarnya apa sih pekerjaannya kok sampai bisa punya penghasilan yang besar gitu, tapi dia memberikan untuk pekerjaan Tuhan. Itu Baik. bagaimana itu Pak? Baik, mengerti. Jadi begini Pak, kita tidak tahu dari mana penghasilan seseorang. Artinya kita juga tidak boleh menghakimi atau curiga, sebab kita Betul. punya dasar. Jadi biarlah orang itu belajar bagaimana hidupnya nanti. Itulah sebabnya sebagai gereja harus ada 2 komponen utama. 1, gereja itu harus mengabarkan atau mengajarkan kebenaran. Kalau di dalam gereja tidak ada kebenaran, tinggalkan saja, nggak ada gunanya. Itu tidak beda dengan sekolah atau organisasi sekuler. Harus ada kebenaran. Yang kedua, harus ada teladan. Sosok teladan di gereja itu. Kalau tidak, wah repot Pak. Harus ada teladan, harus ada kebenaran. Nah, sementara itu, sementara kita bersekutu, tentu saja orang-orang di sekitar kita kan belum sempurna, kita juga belum sempurna. Kalau ada yang bersalah atau ada yang mencurigakan, kita diam saja dulu. Itu aja Pak. Sementara kita minta tolong Tuhan. Ke depan semakin hari semakin baik. Ya orang makin belajar dari kejadian demi kejadian. Gitu. Begitu ya Pak Flakos ya? Baik Pak. Terkadang juga dengan tindakan mereka seperti itu, kita yang gimana seperti tadi Bapak yang tadi sampaikan, Ya. kita kenapa gini ya hidup kita ya pas-pasan, padahal Ya. kita betul artinya gitu. Setidaknya kita diberkati gitu, mungkin masih merasa kekurangan. Sekarang seandainya begini Pak, seandainya Ya, Tuhan bertanya, jadi kamu mau kaya seperti dia? Pasti kita jawab, ya enggak lah Tuhan. Yang penting Tuhan berkenan ya, aja. kita persembahkan hidup kita yang benar, yang Ya. tulus, memuliakan Tuhan. Ya, Intinya baik. itu dari semua kesimpulan kita ini, kita juga harus jadi berkat untuk sesama Pak. Ya, ya. Terima Oke, kasih Tuhan Pendeta. berkati Pak Prakos. Berikutnya
Pak Agus silakan dari Palangkaraya. Shalom Pak, selamat malam. Shalom, shalom. Lama Ya, nggak ikut nih Pak, saya banyak ketinggalan. ya, Ini Pak, saya menariknya gini Pak, saya mungkin saya tertinggal banyak ini. Eh, mau dijelaskan tentang ini Pak. Kayaknya nggak adil ya Pak, menurut saya sih Pak ya. Kok Tuhan membenci Esau? Kalau di dalam Roma pasal 9 ayat 13, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Apakah ada hubungannya dengan Kejadian pasal 25 ayat 23? Saya akan bacakan Pak ya. Dua bangsa ada dalam kandunganmu dan dua suku bangsa akan terpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dan yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Apakah kita lahir ini sudah ada dimatkan dalam dari lahir ya Pak, penentuannya itu? oke, baik. Ini pertanyaan tentang ini predestinasi. Nah, itu harus dijawab khusus memang, nggak bisa pendek. Tetapi ngomong-ngomong Pak, yang tadi Tuhan membenci Esau itu, kok Tuhan membenci? Pertanyaan itu tentu timbul ya. Nah, Ya. itu nanti Jumat depan Pak, topiknya. Judulnya Tuhan membenci tanda tanya. Oh. Ada keterbatasan bahasa rupanya menerjemahkan itu. Nanti saya jelaskan. Tuhan membenci Esau, masa Tuhan membenci? Nah, gitu ya. Kalau itu jawabannya nanti Jumat depan. Kata membenci itu sebenarnya apa? Gitu. Supaya kita tidak salah mengerti. Oh, jadi predestinasi ya Pak. Lagi pula Tuhan kan maha tahu Pak. Wah, pelan. Tetapi tetapi tentu saja Tuhan tidak menentukan seseorang nanti biar jahat ya. Enggak, itu enggak ada. Tuhan menginginkan manusia tidak ada yang jahat, tapi manusia itu jahat sendiri. Oh, karena pilihan bebas dia Pilihan sendiri. bebas, benar. Ya, tapi soal yang membenci tadi nanti Jumat depan dibahas khusus. Semoga saya bisa ikut Pak kalau hari Jumat. Kalau hari lain kayaknya. Kalau kalau Bapak nggak bisa ikut yang online kan nggak apa-apa, di YouTube ada. Iya, iya, iya. Besoknya bisa diikuti kan? Saya nggak puas kalau nggak tanya langsung Pak. Oh, Terima ya. kasih Pak Nyo. Oke, Thank Tuhan you. berkati. Ya, amin. Baik. Berikutnya Pak Sandi. Nah, ini dari Batam ini. Halo Mbak, Shalom, silakan. ya Pak, tadi saya mendengar Bapak menjelaskan sedikit singkat ya. Ini Malia kedua Pak, Malia kedua yang mengenai bagaimana Tuhan itu murka Ya, terhadap para imam Pak. ya, Kita tahu bahwa imam pada saat itu adalah suku Lewi yang memang Tuhan sendiri yang langsung betul, memilih ya Pak betul. ya. Artinya pada awalnya itu mereka berarti baik di hadapan Tuhan atau ya sudah dipilih itu berarti Tuhan pasti nggak pilih salah. Tapi bagaimana Pak setelah perjalanannya itu sampai mereka Tuhan marah bahkan di sini bahasanya murka. Saya ngebayangkan dirinya kita sendiri gitu. Apakah ini murkanya Tuhan karena ketidakpahaman mereka akan isi hati Tuhan, ataukah murkanya ini karena memang mereka tidak patuh kepada Tuhan? Karena kadang-kadang kan kalau kita tidak mengerti pun kita lakukan itu juga menjadi kesalahan juga di hadapan Tuhan. Nah, kita bayangkan diri kita sekarang, Pak, sebagai pelayan, walaupun tidak mungkin gembala ataupun orang-orang yang hebat, apologet, tapi kita sebagai pelayan mungkin dan termasuk pengabar Injil atau pengkhotbah, kira-kira apa yang harus kita lakukan, Pak, untuk kita tetap supaya ada di hadirat Tuhan, terutama para imam, sehingga kita tidak mendapat murka Allah. Karena percuma kita lakukan segala sesuatu, kalau toh nanti di akhir ending dari kehidupan kita itu kita tidak diterima oleh Tuhan. Saya Ya, ingat satu ayat, kalau nggak salah saya, aku tidak mengenal engkau, ya, aku tidak ginosko samamu, aku tidak menikmatin hidupmu. Itu ngeri, Pak. Dan ya. saya minta Bapak sedikit menjelaskan Pak apa yang harus kita lakukan, Pak. Makasih Pak. Baik, baik. Ini pertanyaan luar biasa ini. Sebenarnya kita itu ya, disayang Tuhan, semua kita. Tapi terkadang manusia itu lupa Bukan diri. keras. Lupa diri Betul. kadang-kadang. Menjadi sombong, menjadi menyimpang, tidak berasa.
kita harus menjaga hati selalu rendah hati. Weh, Ini yang pertama, sebelum beta ada dek. selalu Tunggu rendah hati. sebentar. Bentar ya, ini ada, Tahu fiturnya, Mbak? oke. Kita harus selalu rendah hati, ingat baik-baik itu, selalu tulus. Sebab begitu kita mulai meninggikan diri, mulai jatuh, mulai lupa diri. Nah, ini perlu kita pahami benar-benar. Itulah sebabnya pilar pertama GMM adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah awal segala pengetahuan. Jadi, kita harus selalu takut akan Tuhan. Jangan pernah merasa sudah hebat, merasa sudah tahu. Kita selalu takut akan Tuhan. Lakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Itu basic banget, mendasar sekali. Kalau itu mendasar, kita dalam hidup sehari-hari melayani Tuhan dan sebagainya nggak mungkin menyimpang. Ketika kita melihat teman kita, kok dia begitu ya? Tapi kalau kita punya takut akan Tuhan, kita nggak akan menyerang dia. Ya kita ingat, Tuhanlah hakimnya, bukan aku. Lagi pula aku harus mengasihi dia. Dia kan bukan musuh. Aku harus mengasihi dia supaya dia kembali mengerti sama-sama semua bersatu gitu di dalam kebenaran. Nah, makanya saran saya yang pertama kita harus mengerti kebenaran secara utuh. Yang kedua harus selalu takut akan Tuhan. Yang pilar kedua itu ingat tubuh kita tubuh bait Roh Kudus. Gak berani buat salah. Ya. Pusatnya Kristus hidup kita. Yang Alkitab ceritakan, jangan Kristus versi yang lain. Kristus yang turun dari surga, yang menjadi sama dengan kita, supaya kita meneladani dia. Dia adalah teladan yang abadi. Gitu. Jadi sebenarnya musuh kita yang utama itu diri sendiri. Coba yang menyebabkan kita jatuh siapa? Ya diri sendiri pasti. Yang menyebabkan kita sombong ya diri sendiri. Kenapa kau sombong? Nah, makanya kita harus selalu memiliki rasa takut akan Tuhan. Saya kalau mau naik mimbar ya, saya selalu, aduh Tuhan, tolong temani aku. Selalu itu. Bukan gini, udah biasa naik mimbar, jagoan, waduh, bisa bahaya itu. Jadi kalau mau melayani selalu Tuhan, terima kasih. Aku diberi kesempatan belajar melayani. Nah itu harus dijaga itu, ketulusan dan rendah hati. Itu Pak Sandi. Pak, lanjut boleh sedikit Pak. Boleh, boleh. Kemarin saya juga ada kepikiran dan terinspirasi juga untuk bisa mengerti lebih banyak tentang kebenaran firman ini, Pak. Ya. Tapi di satu sisi jadinya saya khawatir, Pak, karena banyak orang yang setelah hebat kebenaran firman itu malah dia seperti yang Bapak bilang sombong dan terus memiliki pemikiran sendiri. Dan itu saya alami sendiri. Ada beberapa gembala hamba Tuhan itu setelah dia memiliki yang namanya maaf faktor titel, terus dia punya udah orangnya hebat, lebih cenderung dia jadi sombong, Pak. Itu yang membuat kadang-kadang saya jadinya ya udah tarik diri lagi, nggak usah lah. Sikit aja tapi kita tetap merendahkan hati karena takutnya nanti kita masuk ke wilayah yang kita nanti nggak sanggup dan akhirnya mencela Tuhan. Itu yang paling kita khawatirkan. Gimana menurut pendapat Pak Wignol? Thank you, Pak. Itu yang paling kita takutkan. Makanya saya tadi mengatakan ada dua faktor yang harus ada dalam gereja. Kita kan orang percaya itu gereja Tuhan. Satu, harus kebenarannya lengkap. Kalau hanya kebenaran yang lengkap, ini bahaya. Bisa jadi sombong dan sebagainya, merasa pintar dan sebagainya. Makanya harus jadi teladan kita. Teladan kita harus seperti Tuhan Yesus, mengenakan pikiran perasaan Tuhan. Melayani, bukan dilayani. Kan begitu harusnya. Nah, intinya adalah kita harus rendah hati terus. Belum apa-apa aja sudah sombong. Gelar panjang aja sombong. Banyak orang gelarnya panjang tapi goblok banyak, Pak. Itu kalau orang nggak takut Tuhan itu artinya goblok dia sebenarnya. Meskipun gelarnya 1 meter. Gelar itu nggak ada artinya. Akhirnya kita mati semuanya. Makanya kita harus rendah hati. Ya, kita usianya lebih lanjut juga tetap harus rendah hati. Jangan merasa kalau sudah kaya atau usianya lanjut lalu senior. Enggak juga, kita harus rendah hati tetap. Itu sih. Ya, harus belajar. Enggak gampang sih. Apalagi diserang kiri kanan gitu ya kita diam saja lah. Anggap aja itu vitamin buat kita. Supaya kita belajar. Gitu ya Pak Sandi ya. Baik, thank you Pak. Makasih Oh, Pak. besok kita ketemu ya. Hari Minggu Pak. Ya. Ya Pak. Besok
Besok Sabtu, Besok Sabtu, Pak. besok Sabtu. Oh ya, Minggu kita ketemu. Ya, Pak. Ya, Sampai jumpa di Batam, Pak. ya, Tuhan berkati. Berkati, Pak. Yo. Oke, berikutnya Pak Kris, silakan Pak. Terakhir. Oh, masih ada. Ya, Pak Kris, silakan. Shalom malam, Pak. Shalom malam. Ini apa masih nyambung, ada kaitannya dengan yang barusan Pak Sandi sampaikan, terus Pak Robertus itu tadi yang cerita tentang almarhum anaknya. Ya. Saya selain nanti minta dikoreksi Pak Wigno, juga saya minta izin sedikit bersaksi, Pak. Ya. Untuk Pak Robertus. Jadi saya ini sekian tahun selain kerja, usaha, juga pelayanan, yang terakhir misi sampai ke pedalaman. Cuma seperti yang barusan Pak Sandi bilang, kalau kita sudah sekian tahun melayani, sudah mungkin puluhan kali menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kesombongan itu tetap muncul, seolah-olah kayak sudah tahu semua, seolah-olah kayak merasa sudah paling rohani. Dan saya jadi ingat barusan waktu Pak Sandi cerita itu, makanya Tuhan bilang ke Paulus, waktu Paulus minta duri dalam dagingnya dicabut itu, kasih karuniaku cukup bagi kamu. Jadi sebetulnya kan Tuhan maunya kita ini sampai akhir hayat kita bergantung terus sama Tuhan, bukan pakai kekuatan kita. Kan sebetulnya kan itu. Saya mau kesaksian sedikit untuk Pak Robertus, mungkin sudah berapa ya, setengah tahun lebih ini, hampir tiap bulan anak saya bungsu laki-laki itu paling tidak 1 bulan sekali itu minimal masuk IGD atau OPNA, hampir tiap bulan, kadang sebulan lebih dari sekali. Saya pernah sempat, yang saya dulu pernah sharing ke Pak Wignya, sampai saya peluk, saya pangku, dia sesak napas, napasnya berhenti di pangkuan saya, wajahnya putih kayak kertas gitu. Rasanya sudah kayak nyawa saya di ubun-ubun itu, ngelihat anak seperti itu. Tadi yang diingatkan di kitab Maliaki ini seolah-olah kayak, loh Tuhan kenapa? Kok kayak gitu? Kok orang yang tidak beribadah baik-baik saja? Saya ini sudah pelayanan Tuhan, ada godaan untuk ke arah itu. Saya ini sudah ikut dulu pernah ikut ya kursus Alkitab atau apa selama sekian, ya berarti lebih dari 20 tahun saya jadi orang Kristen. Tapi kemudian setelah itu mereda, saya waktu bersaksi di OBS ini juga, kalau kita mengalami masalah itu sebetulnya kayak kita diizinkan Tuhan untuk melatih otot-otot iman kita. Waktu kita terpuruk, apakah kita bisa mengatakan ucapan syukur dan berkata, Tuhanlah sumber sukacitaku. Ya, benar. Sebenarnya disitulah. Ternyata dari mencoba bersikap seperti itu, saya doa ke Tuhan Roh Kudus, Tuhan saya tidak mampu Tuhan, beri pengertian buat anakmu ini. Apa ini? Maksudnya apa? Dari situ saya baru diajar pelan-pelan gitu, ketika saat teduh, berdoa pagi atau apa, ya memang Tuhan punya rencana, satu itu. Kedua, yang dulu pernah saya miliki pemahaman tentang keabadian, tentang hidup kekal, itu makin lama makin terkikis dengan dunia yang fana ini, hidup sementara ini. Jadi yang harusnya Tuhan itu maunya paradigma kita itu dominan, memandangnya dari sisi hidup kekal. Saya makin lama makin memandangnya kehidupan ini dari sisi hidup sebagai manusia yang sementara, yang di pengkhotbah bilang kita ini seperti uap, seperti hembusan angin itu Pak. Ya, di pengkhotbah dikatakan seperti itu.
Jadi saya setiap kali anak saya sakit, terus mungkin mesti dirawat apa itu, saya itu merasa kayak orang serangan jantung, Pak, karena terlalu sedih berlebihan atau terlalu berpikir berat. Eh, Sebagai kalau sama-sama orang tua sudah pernah ngalami itu pasti bisa paham maksud saya. Cuma akhirnya saya belajar, saya bilang ke Tuhan, Tuhan, kenapa yang saya sendiri yang pernah ngalami pelayanan yang nyawa hampir hilang pun saya tidak takut, saya hanya berdoa, memejamkan mata waktu pesawat mau crash, saya bilang ke dalam tanganmu kuserahkan nyawamu. Kenapa sekarang kalau mengenai anak saya tidak bisa Tuhan? Apa yang ingin kau ajarkan ke saya? Eh, Ya itu tadi, yang satu cara memandang paradigma dari sudut pandang anak Allah yang harusnya punya apa cara memandang hidup ini sebagai hidup kekal yang utama bukan bukan kefanaan di dunia. Terus rencana Allah itu jauh lebih indah dari rencana kita karena anak saya dengan sakit seperti itu dia tiap hari baca Alkitab, tiap hari saat teduh, doa, puji Tuhan, nyanyi lagu puji-pujian lebih tekun daripada sebelumnya. Tanpa saya suruh, tanpa saya cereweti gitu. Jadi mungkin itu memang cara Tuhan untuk mendekatkan dia, anak saya ini. Kalau cara saya dulu waktu kecil sering disiksa, sering dianiaya, kalau anak saya mungkin jalannya beda. Tapi sama-sama Tuhan ingin menjangkau. Jadi seperti yang tadi Pak Wignyo sampaikan mengenai 6 perdebatan itu, sebetulnya kan Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru begitu panjangnya itu kan sebetulnya maksud hati Tuhan itu kan singkat di awal-awal kitab Kejadian, Pak. Ya. Cuma karena manusia ini kalau orang Jawa ngomong kakean pola, kita ini mau menempuh jalan kita sendiri, makanya Alkitab ini jadi isinya sampai berkitab-kitab seperti tadi yang dibahas di kitab Maleaki ini kan sebetulnya kan pelanggaran-pelanggaran. Manusia Tuhan ini Yesus berkata ada di istilahnya, Matius Pak. 2, Ada istilahnya ya, di bahasa Jawa, golek molo. ya. Sebetulnya kan intinya kan Tuhan pengen membentuk keluarga dengan manusia, tapi rencananya kan digagalkan oleh tingkah laku manusia sendiri sebetulnya, Iya, Pak. betul. Nah, makanya tadi yang saya bersaksi itu kan sebetulnya sama seperti yang tadi bapak-bapak atau ibu-ibu tanyakan itu, kita ini kan seringkali justru sikap hati kita ini karena kita daging itu lemah, tidak bisa dipercaya, makanya tadi Rasul Paulus diizinkan punya duri dalam daging sama seperti yang sekarang saya alami dengan anak saya. Tuhan Yesus berkata di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Ya. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Dan Paulus menuliskan di Roma 10 ayat 21, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan membantah. Jadi sebetulnya isi Alkitab ini yang kita bahas, kitab Kejadian saja Pak Wignyo, saya perhatikan dulu 1 tahun kira-kira. Cuma 50 kitab sesi, Pak. Kejadian aja. 50 Lebih sesi. sedikit malah, setahun lebih sedikit. Ya, Jadi sebetulnya Alkitab itu isinya singkat kasih Tuhan kepada manusia, yang bikin panjang itu malah sebetulnya manusia yang bulat itu Pak, yang kesana kemari. Saya minta dikoreksi Pak, menurut Pak Wignyo gimana? Itu saja. aduh, itu tidak ada koreksi, Pak. Itu benar, Pak. Bulet, golek molo. Iya, Mestinya ya, kalau makin kita belajar, makin kita, iya ya Tuhan ya, kok manusianya yang bikin masalah ini. Tuhan tuh maunya simpel-simpel aja, manusianya yang ruwet gitu. iya. Nanti pintar bikin alasan lagi, aduh, repot emang. Dan kita yang sudah bertahun-tahun belajar Alkitab, merasa maksudnya saya juga sudah mencoba jadi pelaku firman, tapi ternyata itu kayak gitar yang setiap kali perlu disetem, Pak. Ya,
Nadanya meleset, Kendur, harus disetel terus. kendur meleset gitu. Ya, Jadi kayak gitu. ya Pak. Itu saja Pak Terima dari kasih. saya Pak. Ya, Terima kasih tambahannya. Pak. Tuhan berkati. Oke, Tuhan Yesus berkati. Berikutnya Ibu Dewi ya. Silakan Bu Dewi. Shalom Pak. Shalom. Saya mau tanya, eh, kan kita tuh diminta untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita ya. Ya, Nah, dan apapun yang kita lakukan itu ya harusnya kita lakukan seperti untuk Tuhan. Nah, betul. tadi itu yang saya tuh yang Bapak cerita tentang persembahan yang cacat ya, waktu itu Ya, kambing yang cacat gitu. Nah, sekarang kalau di zaman sekarang Pak, saya mau tanya, kalau misalnya kita memberikan baju bekas itu bagaimana ya Pak? oke, baik. Sebenarnya ya Bu, kita memberi apa saja itu nggak masalah. Asal hati kita bersih, tulus. Kita memberi 100 juta gitu, tapi dengan itu hatinya aku hebat nih. Nah, itu percuma deh mata Tuhan. Kita kasih baju bekas, tapi dipakai oleh orang yang membutuhkan, dan kita tulus saja. Bagus di hadapan Tuhan. Tuhan lihat hati, bukan Tuhan lihat angka. Tuhan tidak lihat angka. Itu perlu digarisbawahi. Tuhan tidak lihat angka. Tuhan lihat hati kita waktu memberi. Bayangkan orang memberi persepuluhan lalu diminta lagi 100 kali ya Tuhan. Kira-kira gimana itu? Jangan khawatir Bu, kita memberi dalam kerelaan, kesukaan gitu. Ya. Oke, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Eh, Pak Yance, silakan. Shalom Pak, selamat Shalom, malam. selamat malam. Yo, silakan. Pak, ini aku tadi dengar tentang pengajaran Bapak. Memang kadangkala kita sebagai orang-orang percaya ya, kalau sudah mengerti firman Tuhan, banyak kali tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kadang kita mau membenarkan diri kita, padahal sebenarnya kita ini orang yang bersalah. Jadi yang di dalam Maliaki ini dikatakan bahwa Maliaki 3 ayat 8, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Persembahan khusus. Jadi kadang manusia ini dia sudah memberikan kepada Tuhan, dia merasa itu dia memberikan yang terbaik. Padahal Tuhan tuntut dengan ketulusan hati. Betul. Ada orang yang sudah memberi, dia pikir dia yang paling terbaik. Tetapi di sini kita dilatih untuk memberikan apa yang kita lakukan, bukan persembahan duit atau materi, tapi Benar. apa yang kita lahir dari hati kita itu kita berikan tulus kepada Tuhan, pasti itu yang Tuhan nilai. Benar sekali. Itu yang saya tangkap dari Ya, pengajaran tadi Bapak. benar sekali. Banyak kali di akhir zaman ini penipuan terjadi di dalam gereja Tuhan. Itu saja Pak. Oke, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian. Eh, malam ini kita belajar hal yang sangat amat penting. Bahwa setelah kita ditebus, kita harus mempersembahkan diri kita untuk Tuhan. Bukan hanya uang. Yang terutama adalah hati kita. Ya, jangan pernah sekali lagi mempersembahkan sesuatu, entah bentuknya apapun, lalu diminta balik supaya dibalas Tuhan. Tidak sopan sama Tuhan. Kita berikan ke Tuhan, seluruh tubuh kita dibakar sekalipun, nggak ada gunanya kalau Tuhan tidak berkenan. Gitu, ya. Wah, mantap ini. Baik, mari kita tundukkan kepala. Mari, saudara. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini. Kami semua diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan, kalau kami belum tepat, tapi biarlah malam ini menjadi malam yang mengubah setiap kami. Kami mau mempersembahkan hidup kami yang benar dan berkenan. Terima kasih untuk online Bible Study.
Engkau berkati program ini agar terus menggema sampai ke ujung bumi. Agar banyak orang disadarkan bahwa selama ini mereka belum belajar dengan tepat. Terima kasih, beri kami semua hati yang tulus, yang rendah hati untuk kemuliaan Tuhan. Ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.